Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kabar Kolam. Kepada saudara semua, dulur-dulur sedoyo, maaf jika kemarin judul tentang ternyata neraka bukan ciptaan Allah itu harus terpotong ya. Baik, tidak lama-lama, ini kelanjutan video yang harusnya lanjut. Terima kasih para pemerhati channel. Kritik dan sarannya sangat-sangat saya nanti. Selamat memahami. Bisa kita tengok lagi ke induknya apakah cocok dengan ayat atau surat Al-Fatihah. Gimana jika menyimpang? Nah, itu baru kita bisa berguru, kita tanyakan ahlinya. Itu kalau kita diperkenankan angen-angen sama aneh, jadi tidak menunggu harus khatam 6 kitab yang seperti kita bahas di awal-awal video Kabar Kolam. Ini saya jadi ingat juga teman saya yang pernah memberi saya pengetahuan ini, dan saya ingat melekat sekali apa yang diceritakan. Jadi teman saya ini pernah ngaji ke seorang, itu kalau di daerahnya itu dikatakan dukun ya dukun, pito ya pito, tapi ternyata orang tadi, kakek-kakek tadi itu membedah Al-Fatihah dengan cara makna, jadi tidak mengartikan. Kurang lebih begini ya, mudah-mudahan tidak salah. Jadi beliau itu, kakeknya itu, kalau cerita Al-Fatihah itu begini: Bismillahirrahmanirrahim, aku kui murah welas lanasih. Jadi saya itu sangat murah kasih dan sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jagat dunia saisine kabeh kuwi gaweanku Allah. Jadi seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang ada itu semua adalah ciptaanku. Begitu beliau kalau menerangkan Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, yang maha murah welas asih yo aku, yang menguasai apapun juga aku, Allah. Iya kana butuh, iya kana stain, ihdinas siratal mustaqim. Ora bakal tak sulayani apa wae pinyuwunmu, pokoknya temen. Jadi tidak akan pernah saya ingkari apapun permintaanmu kepadaku Allah, asal sungguh-sungguh pasti kukabulkan. Intinya begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan akan senantiasa kucurahkan kenikmatan kepada kalian, kepadamu, seperti orang-orang yang telah aku anugerahi nikmat. Namun jika kalian melanggar dawuhku, melanggar firmanku, kalian akan kena karmamu sendiri, akan berakibat celaka karena perbuatanmu sendiri. Nah, begitu kira-kira yang saya tangkap dari penjelasan teman saya tadi yang bertanya kepada kakek gurunya tadi. Intinya menurut kakek tadi itu adalah makna Al-Fatihah. Kok nggak sama dengan yang kita pahami ya? Karena kalau kita biasa dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya kana bitu ya kana stain, ihdinas siratal mustaqim. Hanya padamu lah aku menyembah dan mohon pertolongan, tunjukkan kami jalan yang mustaqim, yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu yang sudah kita tahu selama ini. Nah, ternyata menurut kakek tadi, kenapa kok langsung aku murah welas lanasih, aku Allah maha pemurah, murah pengasih, murah penyayang. Ternyata makna adalah dibalik arti. Kalau arti adalah sinonim dari bahasa, misalkan bahasanya Arab Bismillahirrahmanirrahim, maka diindonesiakan dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itulah doa manusia kepada Tuhannya. Tapi ketika Al-Fatihah dikondisikan atau kita pahami sebagai dawuh Allah, firman Allah, kan nggak mungkin Gusti Allah masa
Bicara dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang kan nggak pas. Jadi ini akhirnya saya tangkap, oh ini masuk ini. Jadi kita membayangkan Allah langsung yang dawuh, yang berfirman ke kita manusia. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah yang bicara, yang berfirman kan, aku kuwi murah welas lanase, kowe butuh apa nyuwuno kan gitu. Saya ini Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, Maha Memberi, Maha Penyayang. Kamu minta apa? Mintalah padaku. Kalau dilanjutkan seolah-olah gitu. Jadi Allah itu sangat murah welas dan asih, sangat murah kasih dan sayang. Kemudian alhamdulillahirobbilalamin, seluruh jagat semesta alam seisinya adalah ciptaan Allah seluruhnya. Jadi maumu apa, minta apa, mintalah padaku kan gitu. Kalau kita lanjut misalkan kita dialog atau ya bayangkan Allah berfirman langsung ke kita gitu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, yang merajai para raja, merajai apapun, menguasai apapun, hari pembalasan, hari ini, hari kemarin, hari besok, hari kapanpun adalah saya Allah kan gitu. Sejak saya mendengar cerita dari teman saya yang ngaji di kakek gurunya itu, saya mulai iya ya, ada kemantepan. Jadi Al-Fatihah itu begitu melekat dan dekat, dawuh Allah itu ada dan tidak perlu membuat kita khawatir kepada sesuatu keadaan. Bahkan jika kita menghadapi keadaan akan menjadi lebih berkah karena kita ada prasangka baik ke Allah. Karena Allah Akbar, seluruh keadaan, seluruh masalah adalah kecil, tidak perlu dibesar-besarkan kan gitu. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum sampai situ ya tadi. Ya karena butuh ya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau kakek gurunya teman saya tadi kan, ora bakal tak sulayani apa wae pinyuwunmu, pokoknya temen. Tidak pernah aku ingkari. Kamu minta apa saya kasih, asal sungguh-sungguh. Nah, ini sungguh-sungguh ini kan maknanya luas. Dan kita akan berkaitan dengan hukum alam. Ya Allah, saya minta segar bugar, ingin bersih, maka dengan sayangnya Allah kita dikasih petunjuk di alam semesta untuk membersihkan badan, taruhlah dengan mandi ya, pakai air kan. Tiba-tiba kita malah mencemplungkan diri ke bara api, ingin bersih, maka terjadi kita terbakar, tidak bersih. Artinya siapa yang menghukum? Apakah Allah yang menciptakan api? Tidak kan? Kita sendiri yang salah. Inginnya bersih-bersih harusnya pakai air, malah kita membersihkan badan pakai api. Bersih sudah, bukan aja bersih tapi habis jadi abu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya ceritakan di sini tentang gambaran apa yang diceritakan kakek guru teman saya tadi yang ngaji tadi. Terus teman di sini adalah misalkan saya ingin, ya Allah saya minta tidak sampai kelaparan, saya ingin bisa cukup makan minum keluarga kami. Dan ketika ada makanan, ada beras datang, ada ya sebuah makanan siap saji lah, kita menolaknya, maka kita itu sedang menghukum diri sendiri, bukan Allah yang menciptakan lapar. Tapi kita sendiri yang tidak mau kenyang, sudah minta ya Allah nyuwun boten lapar, saya minta tidak kelaparan, tapi ketika ada rezeki kita tidak mau mengambil. Atau ya Allah saya ingin kecukupan, ada tawaran kerja, kita menolak karena tidak sesuai dengan ijazah kita misalkan. Nah itu kan juga belum temen, nyuwunnya ke Allah belum sungguh-sungguh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan tetap aku anugerahi nikmatku seperti orang-orang yang telah aku anugerahi nikmat kepada kalian semua, kepadamu. Tapi jika kamu melanggar dawuhku, tidak manut sunatullah, hukum-hukum alamku yang telah kuciptakan, maka kamu akan kena bendumu dewe, kena karmamu sendiri. Jadi kalau dilihat dari kata-kata ini, makna ini, Allah tidak menghukum hamba. Karena Allah Rahman Rahim. Rahman menciptakan seluruhnya, Rahim memberi petunjuk. Ini loh ciptaanku, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang menciptakan, yang welas asih kan gitu. Jadi kalau ingin pinter, hukum sunatullahnya mau belajar,
Kalau ingin kaya ya cari ilmunya orang-orang yang kaya, mungkin dengan berhemat atau berbisnis atau investasi. Nah itu berguru kayak yang ahlinya. Ingin paham agama ya ngaji, bisa ke Gus Ba atau Cak Non atau siapalah yang kita anggap orang-orang yang paham agama. Dan sekali lagi, meskipun kita berguru ke guru itu nggak boleh nerunyam, nggak boleh membantah, nggak boleh ngayalan dalam arti nggak boleh nggak sopan. Tapi kalau ada pertanyaan yang sekiranya janggal di otak, boleh loh kita bertanya, itu boleh. Karena sekali lagi yang maha benar Allah, bukan pendapat ulama atau ustadz atau kiai atau guru kita. Guru kita ada keterbatasan. Jadi ingat ini, saya dulu pernah dengar kata-kata ini. Jangan engkau perhatikan siapa yang mengutarakan atau mengucapkan, tapi perhatikan apa yang dikatakan. Nah itu. Jadi kalau yang dikatakan itu dawuh Allah, ayat Allah, firman Allah. Penak yang ngomong meskipun yang cerita setan itu adalah benar. Kata-katanya loh ya, bukan setannya yang benar. Kata-katanya itu tetap benar. Meskipun yang ngomong itu adalah ulama besar, kita sangat hormat. Kalau kata-katanya itu salah, bukan firman Allah, maka itu adalah tetap di hadapan Allah salah. Oh, apa ada ulama yang berkata salah? Nah, sekali lagi yang maha benar Allah, bisa saja itu terjadi. Dari itu channel Kabar Kolam pun menyadari itu. Di banyaknya saya bercerita bla 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 ngalor ngidul, mungkin mulut bisa keselip, ngomong A jadi R dan lain-lain, kan bisa saja itu. Jadi saya bisa saja niatnya itu memotivasi, memberikan pengarahan, sharing pengetahuan, tapi ternyata ada yang tersinggung karena kata-kata saya bisa jadi salah milih. Yang lain mungkin ya ini bagus, ini oke lah, saya akan memperhatikan channel ini dan akan ikut menyumbangkan. Jika saya punya pengetahuan akan saya share ke sana. Tapi di sisi lain bisa jadi kan, wah ini provokasi, ini pelajaran pada guru ngaji saya, ini nggak sama dengan yang saya ngaji, kan bisa jadi karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Oke, itu tadi. Coba mari kita kembali ulang makna ya. Kita bicara makna, kita bayangkan Allah yang dawuh ya. Al-Fatihah itu gini, jadi aku